warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengenalin dulu di yayasan biar nanti ada urusan tuh tahu gitu. Jangan nanti tolong kasih tahu Pak Bayu yang dipanggilnya yang lain karena nggak kenal. Ya. Nah ini saya kenalkan pertama yayasan Pak Adi Zulmana. Silakan berdiri Pak Adi Zulmana ini sebagai HRD, PSDI yang berurusan dengan kepegawaian. Nanti insya Allah kita sedang upgrade untuk range penggajian, terus untuk karir, sehingga nanti mudah-mudahan ini berjalan, aturan semua sudah ada. Yang kedua Ustadz Bayu. Nah, pertama di divisi rumah tangga segitu lamanya, sekarang ke sosial, ya, yang berurusan dengan sosial ini yang paling tangannya terbuka, gitu. Ya, karena sosial itu. Sosial. Terus yang ketiga, nah ini sosial nanti insya Allah kita akan bekerjasama juga dengan ACT, ya, karena beliau itu mengangkat mayat sosial, ketengah kolam sosial, ketengah lumpur sosial. Jadi sudah kenal Pak Bayu lah, paling cepat dia dari jauh senyumnya udah kelihatan. Nah, oke, terus divisi keuangan. Nah, kepala divisi keuangan untuk pesantren dan yayasan Pak Irwan. Baik, Irwan. Nah, ini basicnya di Pelotaran gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa berlakukan di sini. Terus divisi rumah tangga. Nah, ini Pak siapa nih? Pak Rukma. Pak Rukma ini dulu di Taman Anggrek, jadi sekarang mau berhijrah katanya, ya kan? Di Taman Anggrek penglihatannya yang cantik-cantik mulu ya. Nah, di sini yang alim. Baik. Pak Ridwan ini sebagai kadit divisi usaha. Nah, ini Pak Ridwan. Jadi kalau bangsa sewa menyewa ke beliau ya, pinjam ruangan ke beliau ya. Nah, gitu. Dan selanjutnya juga Ustadz Hidayatullah yang tadi calon dokter ya. Nah, ini satu daerah akan membawa nanti sebagai jabatan ketua divisi dakwah, karena selama ini kita belum ada, cuma sudah dipegang oleh Ustadz Hidayatullah. Dan selanjutnya juga ini kepala SMA ya, MA calon dokter Budi ya. Jadi terus Sarpas, terima kasih Budi. Sarpas, nah ini ya, kalau urusan baku membantu ya, tambah menambah ya, ini urusan lain. Dan ini akan juga dibantu oleh HRD untuk masalah kendaraan. Nanti fasilitas rumah semuanya, yang rumah-rumah itu akan diurus oleh Pak ini ya, dan HRD. Itu kira-kira mungkin sebagai perkenalan pertama. Baik, mari kita sama-sama. Ini kalau sudah diisi ngantuknya hilang ya. Biasanya begitu. Baik, mari kita sama-sama. Kita melihat dulu biografi Ustaz Arifin Ilham. Silakan. Udah. Nah ini beliau nama Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Lahir di Banjarmasin. Orang Banjar beliau ya, dari 8 Juni 1999. Pendidikan Darun Najah Asapiyah di Visipol UNAS juga. Beliau ini ya di HIPMI pernah juga selalu beliau aktif di organisasi ya. Pidato bahasa Inggris se-ASEAN, bukan se-Indonesia lagi, se-ASEAN semua. Terus nah kalau bulu tangkis ya, beliau itu kalau menginginkan sesuatu harus jadi juara, itu beliau. Makanya perlu kita contoh dan sampai pingpong, sampai apa namanya yang pemain sepak bola itu futsal ya. Terus, nah, beliau juga ada reputasi yang paling tinggi, yaitu
nikah, ya. Nah, pertama nikah dengan Umi Wahyuni Al-Wali dengan putranya Muhammad Al Faiz. Ini Muhammad Amal dan Muhammad Aska. Ajaran hari ini hadir beliau ya. 4 Amtasya Sahla ini yang tadi ada. Terus yang kedua, istri kedua yaitu Ibu Rania Jamil ya. Nah ini dari ibu ada 3 Alahab Zia Arifin, yang kedua Muhammad Al-Hajabillah, yang ketiga Asyad Jajah. Nah terus juga yang ketiga dengan Umi Pema, Ibu Umi Pema ya. Ini Umi Pema alhamdulillah ada 3 ya dari Umi Pema. Kalau yang dengan murabinya yaitu Sofia Jikriyah. Dan alhamdulillah itu prestasi murabi dalam segala prestasi muncul. Makanya kita juga perlu menyontoh beliau. Baik, dan beliau juga menjadi dosen di Universitas Borobudur pada saat itu. Hanya karena kesibukan beliau berhenti. Baik, itu mungkin sekilas ya. Jadi murabi kita itu bukan sembarangan juga kan. Dari mulai zikirnya, dari mulai sekolahnya, pergaulannya, sudah semuanya perlu dicontoh kita. Nah ini, nggak tahu ini yang punya jas itu yang berdiri sama duduk bersama, ya kan? Nah, nama khotib tapi belum pernah lupa. Oke, karena jangan ada 2 orang. Baik, awal pertemuan dengan Ustaz Arifin pada waktu itu tanggal 14 November, saya masih hafal. 1994, mungkin sebagian Anda belum lahir ya? Dan saat ini masing-masing pada saat itu masing-masing ketemunya itu di mana? Di notaris, mau cari rumah ya untuk di Mampang 2. Kebetulan beliau dapat di L14, waktu itu dapat di A14, tidak jauh ya, awal itu masih muda ya. Terus yang selanjutnya Ustaz Arifin pada waktu itu usianya baru 25 tahun. Dan Pak Khotib sudah tua, 41 tahun, ya kan? Dan sekarang juga udah terlalu tua ya, untuk bicara di depan. Terus sejak perkenalan saat itu memang langsung akrab, baru ketemu. Sebenarnya ini pemuda energi sekali, nggak tahunya Ustaz, nggak tahunya sudah bertindak gitu kan? Dan sangat lincah. Ustaz itu pribadinya yang rendah hati dari mulai muda. Ya sejak perkenalan kita bisa terus saya bergaul dengan beliau hari ke hari selalu bersama. Kalau berangkat kerja juga sama. Pada saat itu saya ke kantor, beliau ke pengajian, ke undangan ceramah. Nah pada saat itu ya kebetulan murabi masih muda, belum punya kendaraan, dan waktu itu sudah ada di Mulyadu. Jadi berangkat jam 4 pagi. Jam 4 subuh, jam 4.30 lah berangkat. Setelah itu ngantar dulu murabi, ngajinya di mana. Setelah itu saya balik ke kantor kan jam 9. Jadi selama perjalanan itu hampir setiap hari. Karena beliau muda tapi sudah apa istilahnya ceramahnya itu masuk ke semua ini. Jadi senangi anak muda, senangi orang tua, disenangi anak-anak juga. Di ceramah itu beliau masya Allah ini sekali karena beliau pernah jadi juara pidato itu karena sehari-harinya latihan di pesantren dulu. Setelah itu ya tahun yang sama di 1994 Ustaz Arifin lulus S1 jurusan politik internasional. Makanya murabi kita itu pintar politik, jangan main politik sama beliau ya kan. Dia ahli dari politik, padahal strateginya sampai strateginya istri 3-nya aman semua. Nah itu kan paling pokok ya. Kita harus belajar itu gimana. Ya. Kalau Pak Khotib, ya ikuti sunnah Nabi atasnya. Karena belum bisa. Kata Nabi bilang, Nabi Adam kalian itu nggak ada lagi, nggak ada perubahan lagi Pak Khotib. Ya mohon maaf nyerah aja. Belum mumpuni kehidupannya. Baik, pada tanggal hari-hari dan 94 itu sama beliau. Jadi pulang kerja kadang-kadang nyamper, kadang-kadang begitu pulang kerja mungkin sudah ada di garasi. Nah, ayo pulang. Nah, karena
pengajian itu penuh pada waktu itu masih muda, karena beliau ini sangat luar biasa. Semua ilmu ya, yang untuk kesehatan itu Ibu Nabawi beliau pelajari, terus ruqyah beliau pelajari sampai luar biasa. Jin itu kalau mau diruqyah baru buka pintu udah gerbek gitu lah, udah ketakutan duluan jinnya ya. Pada saat itu luar biasa beliau itu. Baik, pada tanggal 28 April, nah ini yang pertama Ustaz Arifin mendirikan majelis taklim Al-Amin Taqwa. Mohon maaf nanti ada koreksi dari ini kalau ada salah-salah ya. Karena ini perkiraan Pak Khotib yang diriwain kembali, diingatkan kembali. Ya udah tua ngingatin ini kan banyak yang lupa. Oke, baik, tanggal 28 April Ustaz Arifin mendirikan majelis taklim di Al-Amin Taqwa malam Rabu. Di sana mulai beliau ini, karena zikir sudah mulai dari 15 orang nih. Dari tahun itu sudah mulai ada 10 orang, 15 orang. Terus lanjut. Nah, pada tahun 97 beliau memang kena musibah, itu dipatuk ular. Ya, dipatuk ular. Nah, itu ceritanya panjang. Karena beliau itu sangat penyayang binatang. Coba aja di sini semut aja yang gue kasih tahu, jangan siapapun dikasih tahu, jangan sampai terjadi. Saking sayangnya beliau kena binatang, setiap jamaah yang punya binatang, misalnya burung, ditanyain ada jodohnya nggak? Kalau tidak ada jodohnya dibeliin sama beliau. Amang ya, terus surili, kera ya juga, masya Allah itu beliau. Nah di samping itu ada juga kalau pelihara burung, dia beli ke jamaah itu dia lepas karena kasihan, kecuali ada jodoh gitu. Ya pada waktu itu Ustaz kena ular ya, kepatuk ular, dan beliau masih dianggap bahwa itu tidak apa-apa sampai bisa masih nyetir ke rumah sakit ya. Karena pada waktu itu kalau kita sudah kerja di mulia grup tidak bisa selamanya sama-sama, tapi kalau ada di waktu-waktu bersama-sama. Nah pada waktu itu kepatuk ular. Nah beliau masih bisa nyetir, tapi di tengah perjalanan mulai menjalan, ya, mulai menjalan. Akhirnya pada waktu itu dibawa ke rumah sakit Pak Juda, tapi tidak bisa tertangani, harus ke rumah sakit besar yaitu ke Sintaros. Ya, Sintaros. Nah beliau 21 hari koma. Dalam perjalanan itu ada spiritual, jadi mimpi beliau memimpin zikir karena baju putih. Assalamualaikum. Nah, selamat datang di Ketua Dewan Pembina kita. Alhamdulillah, segar kelihatannya. Silakan silakan Ustaz. Si kecil kan di bawah ya? Ada. Baik, saya lanjutkan ya. Selamat datang ke Ustaz Alvin Pais. Baik, terus selanjutnya ya 21 hari. Di dalam 21 hari ini beliau bukan mimpi, selama perjalanan koma itu ternyata itu beliau ini ada perjalanan keagamaan, yaitu beliau mimpi mendirikan zikir, dilindungi oleh para ulama-ulama dan berbaju putih semuanya. Zikir sudah berjalan, tapi ke mimpi gitu kan. Dan beliau ini adalah ketujuh turunan dari Ustaz Syekh Al-Banjari yang sudah terkenal di Kalimantan. Yang beliau ini zuriat yang itu. Jadi masih ya terah ulama itu selalu turun bagi ulama-ulama yang soleh. Oke, baik. Nah, zikir sudah mulai pada waktu itu, yaitu dengan 10 sampai 15 orang. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, yang menghadiri zikir semakin hari semakin banyak, dan beliau juga sudah mulai itu kemana-mana, sudah mulai ke Nusa Kambangan, ya, pada waktu itu. Dan zikir Muhammad ini kenapa coba disenangi? Mungkin ada yang tahu? Karena zikirnya satu mudah, dua meresahkan, dan yang ketiga aman beliau.
beliau itu dari mulai tahajud dari sejak muda. Jadi beliau sangat konsisten, sangat komit. Di mana ada janji itu beliau sangat komit. Ya. Malah kita yang gusur-gusur itu komitnya. Kadang-kadang kalau telat, beliau takut sekali ketelatan di satu tempat yang sudah beliau datangi. Itu. Nah setelah itu terus. Nah beliau pada saat ini bertepatan dengan sebentar sebelum nikah. Jadi beliau ini membimbing juga para ustadz-ustadz, kurang lebih ada 40 ya bunda ya di Ajito, ustadz-ustadz yang ada di Mampang, yang ada di Depok itu beliau bimbing sampai 40 lebih. Karena begini caranya beliau memimpin, kalau beliau dapat undangan ke TVRI 2 kali 3 kali, akhirnya kadang-kadang dia pura-pura ini membatalin, mendampingi aja. Ya. Kadang-kadang membatalin supaya ustadz yang ustadz bina ini bisa muncul. Nah akhirnya semuanya undangan-undangan yang besar-besar kadang-kadang beliau sisihkan untuk murid-muridnya supaya bisa misalnya lebih dikenal di masyarakat. Nah itu beliau. Kayak pada tahun tanggal 28 April ini bertepatan dengan 1 Muharram. Nah ini baru beliau meninggalkan Bunda ini. Bunda ini putra daripada ulama besar Al-Wali di Aceh. Beliau punya pesantren yang sangat besar, namanya di Masjid Baitur Rahman. Dan nikahnya pada waktu itu di komplek di Kalibata. Karena ayah daripada Bunda Yuni ini juga sebagai anggota DPR di pusat, ya. Itu kira-kira. Ya selanjutnya, nah nikah pada waktu itu ya nikah itu di apa istilahnya semua senior dihadirkan, ya. Karena luar biasa pada waktu itu. Dan di Kalibata ya. Terus tanggal 14 1909 Bunda ini melahirkan ketua Dewan Pembina kita, yaitu Muhammad Al-Mufais. Nah, beliau lahir yaitu tanggal 14 Februari. Tanggalnya salah itu. Oh, tanggalnya salah. Nah, itu mohon koreksi Pak. Jadi tanggal 4 Februari ya? 4 Februari 1999 lahirlah putra pertama ya, Mengurumi kita. Terus yang kedua, nah 21 Desember tahun 2000 melahirkan putra yang kedua yaitu Ustadz Aman. Dan yang ketiga, salah. Itu tahun berapa? Ya saya lupa, mohon maaf. Oke, terus, nah pada saat itu karena Ustadz sebetulnya sudah mulai merintis untuk mendirikan pesantren ya pada 2001. Terus nah ini 2001 mulai Ustadz membuatkan tanah yang beliau ada 1596 dan ada juga campuran dari teman-teman ya, tapi yang paling besar yaitu wakafnya beliau lagi muda mewakafkan tanahnya. Kalau kita lagi muda kumpul-kumpul ya, kalau beliau enggak, dengan janjinya diwakafkan. Dan pada waktu itu pada saat peletakan batu pertama tidak ada uang. Tidak ada uang. Tapi setelah peletakan batu pertama kita mengundang Kajari ya, kejaksaan Depok ya kan. Nah beliau langsung saya yang duluan. Begitu besoknya usahanya Masya Allah itu ngalir terus yang menyumbang. Akhirnya pondok pesantren 2003 itu selesai. Nah saat itu ya yang najikir semakin menggema karena beliau punya suara yang serak-serak basah, tapi bukan bimbo ya, serak-serak basah. Nah ini yang sangat juga berkesan ya. Beliau dari setelah sakit ini bukannya semakin menurun, malah justru semakin semangat dan semakin beraura karena ya itulah konsistennya ibadah beliau itu dengan janji sholat ya, terus tadabbur Al-Quran itu sangat konsisten.
Baik. Nah ini 2005 kita mengundang yatim-yatima, yaitu yatim-yatim yang kita kumpulin dari pesantren-pesantren. Karena waktu itu ada terjadi Ambon Poso, masih ingat? Yang orang tuanya Ambon Poso itu orang tuanya sampai ada yang kehilangan orang tua, dan orang tuanya ada yang sampai dibikin bola. Jadi kepalanya dipotong, dipakai main bola. Saking seru. Jadi itu ada 15 orang dari Ambon Poso yang kita ambil, yang Ustaz ambil dari pesantren-pesantren. Dan Masya Allah, luar biasa, itu anak galak-galak sekali itu, karena mungkin melihat bapaknya dan ibunya tersiksa, trauma. Sampai kalau dilarang sama security yang ditabok, kemana kecil, galak-galak. Tapi gimana coba Bu Robi meluluhkan mereka, Masya Allah, luar biasa. Jangankan orang, sapi aja kalau dihukum sudah dilus-lus sambil berdoa, diem. Nah makanya kalau antum mendidik anak-anak, tuh contohin sapi ada yang ikut, masa anak-anak nakal-nakal enggak sebetulnya. Cuma kita aja yang perlu peningkatan bagaimana psikologi anak harus diketahui sama kita supaya kita bisa membimbing mereka. Terus yang selanjutnya, ya ini yang anak dari 18 ini, 17, 18 ya, dari seluruh Jabodetabek. Dan untuk membiayai kehidupan mereka, nah almarhum itu membuka berbagai usaha, ya, dari mulai rupiah, nah, untuk itu almarhum dengan mendirikan pertama almarhum yaitu rupiah dan Mekam, terus air mineral isi ulang, terus mabit, ya, dan penginapan, berikut KBIH. Nah ini berjalan semuanya, luar biasa pasti, ya. Ustadz tidak pernah kehilangan arah, tidak kehilangan putus asa bagaimana nih. Padahal ini sudah mulai tahap bertahap 100 orang, ya. Luar biasa. Jadi di komplek, ya, dituakan semua. Kebetulan kami juga sebagai waktu itu ketua yayasan komplek Mama Mia 2. Jadi Bang, abang urus keduniaan, hari ini urusan ke akhiratan. Begitu, bersama. Ya. Dan itu mulailah banyak yang bergabung dengan beliau dari sejak itu. Dan beliau itu jikir, Masya Allah, ada yang membinahi begini dengan sabarnya. Malahan didatangi, setelah itu bawa apa? Bawa hadiah kepada orang yang membenci, sambil didoakan terus. Jadi banyak kiai-kiai yang memang menolak jikir karena mungkin belum masuk ya, tapi dilihat semakin hari semakin puluh ribu. Nah mulailah akhirnya banyak juga ulama-ulama yang memang mohon maaf beliau. Dan ternyata dalam hadisnya juga ada. Jadi yang membid'ahkan malahan menjadi ikut penjikir juga itu. Masya Allah. Makanya ini salah satu contoh yang sangat luar biasa. Beliau itu di masyarakat oke dan dermawan. Jadi kalau saya punya uang besar, beli beras berapa tahun 100 kilo itu begini. Nah, terus dibagiin, nanti kan terima kasih sama Pak Direktur. Jangan nanti saya terima kasihnya. Murah kita tadi. Pak Direktur hanya membagikan. Jadi kita harus fair, ya kan? Itu dan luar biasa. Setelah itu beliau juga di pemerintah sangat berwibawa. Jadi satu saya sudah usaha yang bisa menggeserkan acara Panglima. Bisa acara Panglima undang beliau tuh pengen jam 7 atau enggak, saya doa dulu. Nah akhirnya diaturlah, kan protokolnya susah diatur. Tapi dengan beliau, makanya beliau yang paling istimewa, tentara bisa diatur, keluarga juga bisa diatur. Sampai 3, bagaimana tuh 3 sampai akhirnya satu salah ya, bisa luar biasa ini. Harus belajar. Kata Robi, Bang, kalau keluarga sudah manage, insya Allah apa-apa bisa manage. Itu gitu. Nah mudah-mudahan Ustaz Abid, Ustaz Aman, ya. Allah Akbar. Nah setelah itu beliau juga mengadakan bekam dan rupiah. Nah rupiah ini luar biasa sampai terkenal mana-mana. Nah sampai beliau itu bisa mengirimkan kayak minyak wangi, Bang. Nanti jam 7 hari ini kirim ya.
ada wangi gitu. Masya Allah, karena luar biasa karena ketaatan beliau dan ketawaduan beliau dari sejak muda. Ibadah apa yang beliau ucapkan itu yang beliau lakukan. Kalau kita kan banyak mengucap, melakukannya jarang. Sekali-kali. Ya, kalau beliau konsisten sekali. Masya Allah luar biasa. Terus, nah bekam sampai beliau yang mulai pada waktu itu kita buka zikir di mana? Di Atin. Pada saat itu sangat susah sekali protokoler pada saat zaman Presiden Soeharto. Luar biasa. Tapi tembus sama beliau. Dengan tim kita ke sana. Nah, mulai dikira apa yang sangat besar. Pada waktu itu, setelah itu ke Istiqlal. Dan satu lagi yang paling susah itu Bank Indonesia. Bank Indonesia dulu semut aja nggak berani masuk dalam. Gimana? Lama aja nggak mau. Tapi setelah beliau rutin di hari Kamis, itu sekarang ada Baitul Ihsan di dalam Budi Kemuliaan Bank Indonesia kan. Sekarang bisa berjamaah di sana. Kalau dulu BI, waduh, namanya BI. Nah itu keistimewaan beliau dengan doanya, dengan usahanya. Ini yang perlu ditiru kita semua. Baik, setelah itu lanjut. Nah, di sini barulah karena sudah mulai tidak tertampung berkelana istilahnya, kesinilah ke yang dulu itu kunci di sini dengan Pak Tim, Pak Denny, yang mulailah ada kerjasama dengan PT Cigede. Ya, terus, nah di sini tanggal 22 Juli 2007, ya Sadaripin mulai peletakan batu pertama. Ya, berdoa berhimpun. Itu belum ada masjid, ya kan? Yang berdiri sebuah masjid, yang untuk zikir. Nah, pada waktu itu beliau sudah mulai dan beliau semuanya di atas kebun singkong dan beliau berkata bahwa ini nanti akan ada masjid besar di sini. Itulah beliau. Apa yang diucapkan Allah kabulkan semuanya. Makanya waktu itu juga kalau lagi marketing keluar, gampang dulu, berdoa. Kirimin dulu proposalnya, nanti hari ini yang baru. Gitu kata beliau. Nah, alhamdulillah banyak sekali yang sudah kita lakukan itu beliau doanya insya Allah. Jadi kadang-kadang kita sudah proposal masuk, beliau nanti diundang misalnya di Pertamina, terus diproses 1,8 miliar keluar. Jadi kita banyak membangun diri itu ya setelah ini berjalan dengan kekuatan doa Nabi, masya Allah luar biasa. Ya makanya juga jadi ikut terpacu ya. Karena dulu bukan ya, yang cari dana gitu kan, tapi diajari sama beliau, masya Allah luar biasa. Baik, itu tanggal 22 Juli jamaah terhimpun terus langsung. Nah sudah mulai ya, ini sebetulnya ini kita dari Cigede wakaf yang untuk jadi masjid 1 hektar, 2 hektar untuk fasilitas parkir dan 2 hektar lagi untuk asrama. Ya. Ini jadi 5 hektar, tapi kenyataannya belum sampai 5 hektar, 3,7. Ya. Baik, terus. Nah mulailah terus Pak. Nah kita bekerja sama, yaitu pada waktu itu dengan sebab salah mahasiswa Libya merangkap ke Murabi, terus proses dan Murabi sempat diundang oleh Hadapi. Jadi ini sumbangan dari apa istilahnya, ke belakang lagi, mundur lagi, terus. Nah ini, jadi kita bekerja sama dengan The World Islamic Law Society. Jadi perkumpulan agama lajisnya ya. Nah itu beliau Ustaz Darwin panggil ke sana. Setelah pulang dari sana mulailah yang tadi berkata itu pertama. Terus kita juga memilih insinyurnya waktu itu pada saat itu yaitu Panani ya, insinyur Panani. Dan mohon dikoreksi nih takut salah. Dan setelah itu barulah kita mulai ya di Sentul. Jadi beliau bolak-balik tuh
Sentul terus di Mampang. Jadi minggu pertama di sana, minggu lain di sini. Tapi setelah itu baru Depok pelan-pelan dilanjutin oleh Ustaz Sentul. Nah, ini berkembang. Ya. Makanya Bu Robi ini sangat luar biasa. Beliau ini setiap akhir Ramadan, setelah Ramadan, beliau bukan berumah dulu tapi mengunjungi para ulama seperti. Jadi beliau ke ulama sampai membawa hadiah, Masya Allah. Ya, mungkin pertama kali selalu tidak lupa beliau dari Raja dulu. Setelah itu 15 hari, kalau tidak salah ya, baru sampai dulu. Masya Allah. Jadi sangat tawadu, ya. Beliau sangat konsisten dan sangat menghormati para senior. Jadi senior itu sangat dihormati sama beliau. Pokoknya juga kadang-kadang malu kalau ketemu di jalan. Kan kurang kerja tuh dari itu. Dari MT atau dari Kota Menangre. Itu beliau langsung turun. Pokoknya lagi ada bakso, beliau turun dulu. Masya Allah, takjub, malu. Ya kan? Kenapa? Karena bukan ulama. Ya, tapi begitu beliau hormati. Makanya kalau ingat sama beliau, Masya Allah. Ya, rasanya masih ada sekarang juga. Terus, nah ini mulai bertahan ya. Terus 2000, nah di September 2007, ya kan? Nah ini tunjuk Pak, itu kontraktornya Waskita Karya. Nah ini selama 13 bulan selesailah pembangunan. Terus, jadi 2008, ya. Terus yang terakhir itu 2010 ya. Terus Pak. Nah, yang 2008 itu berbarengan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Baik. Terus habis. Nah, setelah itu di dalam perjalanan setelah selesai dari sini ke Gunung Sindur, nanti mulailah di sini itu mendirikan pesantren. Ya. Nah, dan ya pada waktu itu Ustaz Suhada, ya. Tapi semuanya ide-idenya dari beliau, Ustaz Suhada menjalankan itu yang sampai sekarang alhamdulillah. Nah, ini kira-kira sejarah berdirinya ya sekilas nanti oleh Umi tentang sekali lebih banyak. Baik. Nah, itu mungkin nanti selanjutnya visi-misi ya. Mungkin masih ada visi-misi. Nah, mulailah Robi ini membuat visi-misi, duduk bersama membuat visi-misi. Mana yang visi-misi ini yang kita jadikan apa istilahnya pedoman bagi kita. Nah, ya, oke silakan. Nah, visi-misinya pertama, visi dari Haji Kro ini, beliau ingin menjadi lembaga dakwah dan pendidik Islam yang berbasis pesantren. Ini visinya beliau. Dan terdepan, terpercaya dalam mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna membentuk membentuk masyarakat Indonesia yang agamis, tegas, jujur. Nah di sini tegas, agamis, tegas sebagaimana kan beliau lembut, tapi kalau sudah mendidik sesuatu sangat tegas. Ya, diraih uang oleh pemerintah tidak tembus, diraih oleh fasilitas tidak tembus. Harus punya ijazah katanya. Nah, masyarakat Indonesia yang agamis, tegas, jujur dan mumpuni dalam keilmuan. Berarti beliau itu jauh ke depan. Nah, kita harus mengikuti zaman, tapi zaman itu dikendalikan oleh agama. Ya, jangan zaman yang dikendalikan agama. Terus yang kedua, misinya. Nah, di sini mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam secara menyeluruh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya pesantrennya pada waktu itu pesantren Quran Sunnah ya. Nah ini terutama beliau ini ya dalam mengamalkan 7 sunnah. Ya, 7 sunnah istimewa yang Rasulullah seperti tahajud. Nah beliau kalau tahajud bersama baju
baru dan baju yang bersih. Di sampingnya sudah ada apa? Kain kapan. Kalau kita melihat kain kapan, merinding mana? Kalau ini sengaja kain kapan, kan? Selalu kalau kemana-mana wasiat, takut terjadi apa-apa di jalan. Itu keistimewaan beliau ya. Terus terdahulu Al-Quran. Jadi sambil kadang-kadang sambil di bis tidur, tapi itu baca Al-Quran. Dan kadang-kadang dari rumah ke sini ya satu surat, Masya Allah, luar biasa tadabbur Al-Quran beliau. Terus sholat berjamaah di masjid. Nah ini mencontohkan kepada kita, beliau sakit aja, infusnya di bawah. Kata dokter gimana ini? Nanti saya nggak tahu jawab. Kata Abi ini nama. Nanti dokter yang tanggung jawab. Nggak ada pertanggung. Takut kan dokter? Akhirnya infus di bawah masjid. Ini beliau luar biasa. Makanya dari berbagai macam segi beliau itu menjadi keteladanan masyarakat. Terus yang selanjutnya jaga salat duha. Nah salat duha sebelum kemana-mana, Pak, duha dulu. Ya, selalu diingatkan. Dan ditelepon. Ya, kalau misalnya lagi di kantor ditelepon, Bang, udah duha belum? Rajin-rajin setiap saat. Jadi kita ya keduluin telepon atau keduluin duha. Jadi pengennya keduluin duha. Gitu di telepon, Bang udah duha, alhamdulillah tak. Tapi Bang belum, Abang duha dulu. Kerjaan nomor 2 Bang. Ya, akhirnya itu alhamdulillah. Sampai mau dimarahin GM, saya juga duha dulu. Mudah-mudahan tidak dimarahin. Akhirnya alhamdulillah. Terus yang selanjutnya sedekah. Nah, beliau itu selalu di kantongnya ada uang, ya. Bagi orang-orang yang tidak punya, lihat terus kasih. Kadang-kadang beli sesuatu, ya pura-pura nawar dulu, disuka, baru. Akhirnya, oh ya oke, tawar masa 2.000, 500 ya. Nah, aduh susah. Akhirnya dikasihnya 20.000. Untuk menggembirakan itu beliau tuh, Masya Allah luar biasa. Jadi di jalan kadang-kadang ya, itu sangat menyayangi juga setiap orang. Ya. Terus menyantuni yatim, karena memang selamanya dengan anak yatim di sana. Kalau pulang dari mana-mana mampir dulu ke anak yatim. Ya dilusi semuanya, Masya Allah luar biasa. Terus sedekah. Nah ini sedekah tadi ya. Jadi selama aja murobi kita tuh ada uang. Makanya pengajian itu, kalau ada undangan-undangan keluar kota, beliau bawa uangnya besar. Kenapa? Dia tidak mengharapkan orang yang ngasih. Makanya siapa yang biasanya kan kalau ustaz setelah ngaji kan ada orang yang kasih. Beliau jalan aja. Jadi nanti ajudannya ada yang ini uang. Saya lagi muda, ya karena kadang-kadang beliau lupa kali saya mau punya istri, sudah punya istri. Bang, dulu sana. Ya sudah, kalau sudah beliau yang minta, nggak bisa nolak. Setelah itu apa yang dia suruh? Bang, tuh lihat di laci. Kan uang itu kalau diterima kan pernah itu beliau masukin ke laci. Sampai di laci itu berdua. Bang, adiknya dapat berapa tuh uang? Coba dilihat. Dihitungin. Tidak dari aku ini dari aku, tidak dari total keseluruhannya. Masya Allah. Ya. Makanya dulu sering hitungin uang beliau. Ya, pada saat seminggu gitu kan dibuka terus hitung. Karena waktu itu ya istilahnya masih ada waktu ya. Kan belum keluar kota. Ya, dalam kota aja. Terus menjaga wudu. Nah, menjaga wudu beliau bisa 5 kali itu baru batal bulan di airport di mana, Masya Allah. Makanya selalu terjaga. Makanya beliau kalau pakai peci bang mau mendirikan ini jadi peci putih malu. Ada beliau. Tapi kalau pakai jas malah ya biasanya melirik-lirik dulu. Tapi pakai dia pakai jas karena sudah antum yang melihat saya, bukan saya yang melihat. Masya Allah. Terus yang selanjutnya perbuatan istighfar. Gimana aja sambil berjalan istighfar. Saya itu beliau. Nah, paling takut kalau ngikut Pak Khotib pada waktu itu. Ya, karena waktu itu masih belajar, nggak mungkin beliau ikut. Ya kan? Kalau belok, nah dilihat dia. Allah Akbar. Padahal beliau tuh ngebutnya hebat. Ya, mengendarai kendaraan. Kalau ngebut, masalah ya. Nah, tapi takut Pak Khotib. Kenapa? Begitu jadi samping, apa gitu. Saya nggak kelihatan kiri kanan. Masya Allah. Dan selanjutnya misi ini meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia
atau umat Islam melalui teknologi guna menciptakan generasi mendatang yang Islami. Jadi teknologi beliau suruh diikuti, tapi harus dikendalikan. Makanya satu-satunya ustaz yang coba HP di sana, dia lagi tahu sih jalan sendiri karena media pada waktu itu masih tradisional sekali. Tapi beliau dari mulai muda itu sudah ya terekam semuanya. Jadi makanya kalau nanti mendirikan museum perjalanan zikir Ustaz Arif Nira semuanya lengkap, insya Allah nanti doanya. Dan selanjutnya menciptakan pola pengelolaan unit bisnis. Unit bisnis pun Islami yang memenuhi prinsip akuntabilitas. Nah, ke depan itu dicek, audit pun tidak ada masalah, amanah dan berkehormatan dan kebajikan. Jadi segala sesuatu masih dipikir kebajikannya. Ya. Terus siap di audit. Makanya sekarang pelan-pelan kita set sistem. Terus yang selanjutnya menciptakan pola-pola kegiatan sosial keagamaan. Terus, nah, adapun tujuan daripada yang Robi ini mendidik pemuda-pemudi Indonesia yang menjadi kader-kader dakwah yang tangguh, mumpuni, tegas, istiqomah dalam pengawalan Quran dan Sunnah. Terus mendidik pemuda-pemudi di Indonesia untuk menjadi calon pemimpin yang berani, berjiwa bersih dan suci. Jadi beraninya itu ditambah berjiwa dan mumpuni. Ya. Suci itu ya itulah. Coba kalau seorang presiden mau apa-apa wudhu dulu, masya Allah gimana? Al-Quran dulu, masya Allah, tahajud dulu, luar biasa itu. Mendidik pemuda-pemudi Indonesia untuk menjadi pribadi bersih. Nah ini yang kita sama-sama, makanya diharapkan nanti seluruh guru ya yang ada di sini pada saat zikir sebulan sekali hadir, berada di tengah-tengah mereka. Ya, karena akan melihat nanti bagaimana pribadi kita. Zikir itu kan ingat keluarga, ya, ingat anak yatim, semuanya. Makanya arti zikir itu ingat, mengingat Allah. Jadi setiap saat. Ya. Terus, nah di sini inilah beliau yang menjadi misi utama, yaitu Allah harus merupakan tujuan utama. Makanya segala sesuatu karena Allah. Kata Murabi gini, apa yang kita punya Bang Somo? Inna lillah, masya Allah, alhamdulillah, semua menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita sombongkan? Kita tidak punya apa-apa. Jabatan semua itu hanya pinjaman saja. Ya, itu yang Murabi. Terus yang kedua, Rasulullah teladannya berpijak dari hadis supaya kita mantap, ya kan? Berpijak dari ijma, berpijak dari qiyas. Itu Murabi segala sesuatu. Dan Murabi itu kalau ada dia keraguan, dia telepon para senior, ya, Dewan Syariah, ditelepon sama dia untuk ditanyakan. Terus dunia baginya majelis zikir, jadi kemana-mana jiwa ruhnya zikir tuh di mana-mana. Makanya kalau zikir melihat sampah diambil, karena dia ingat. Ya. Melihat orang yang salah dikasih tahu dengan hormat, dengan akhlak. Ya. Terus bicaranya dakwah. Nah, jadi kalau bicaranya dakwah itu gimana? Selalu mengingatkan, Rasulullah, ya, dan Allah. Nah itu Robi. Ya, hanya, masya Allah. Napasnya tasbih, dia, pasal dia berzikir dia. Jadi ini semua beliau praktekkan, masya Allah. Matanya rahmat. Jadi kalau menatap sesuatu, ya, yang mencari pahala. Ya. Terus telinganya terjaga, tidak sembarangan kuping. Jadi kalau kita istilahnya menceritakan orang lain, jangan kita paham. Ya. Terus pikirannya baik sangka, jadi selalu kita baik sangka sama orang. Oh begini karena begini, begini karena begini. Pada saat tidak seseorang tidak datang, dia bilang mungkin ada keperluan begitu, lupa kasih tahu. Oh ya oke. Jadi gitu. Terus hatinya doa. Nah di dalam hati selalu di samping tangan yang bersedekah, kakinya melangkah kepada yang istilahnya berfaedah. Jadi segala sesuatu tidak melangkah untuk yang tidak. Dan beliau sangat berani pada saat ada tetangga yang main judi,
Dia datang, dia ingatkan dan suruh stop, besoknya dikasih duit. Akhirnya dia di stop. Ya. Jadi banyak yang beliau mengislamkan orang dengan secara kelembutan. Pak Joni dulu, Joni Ahok namanya, peminum. Tapi Mas Bang, ya Bang, bagaimana? Ayo bang kita sholat, ayo bang kita olahraga, diajak dulu olahraga, nggak mau nggak apa-apa. Kata si Pak Joni kayak begitu, tolong pesan bubur. Ayo tukang mabok ya semua. Akhirnya di sana kalau dia bilang gue aja tukang mabok di depan. Akhirnya suatu saat dia ngajak ke masjid pakai itu dan nangis di depan Ustaz. Ini salah satu contoh. Ya baik. Dan terus yang selanjutnya kekuatan silaturahim. Ya, tangannya sedekah, kakinya jihad. Kekuatan silaturahim jangan lupa. Beliau sangat mencintai silaturahim kemana-mana karena dari silaturahim segala sesuatu terbuka. Terus kerinduannya syariat Islam, ya, cita-citanya syuhada. Jadi ingin sampai beliau datang pada waktu itu pengen berangkat ke Syria, cuma dilarang oleh ulama-ulama. Jangan, antum harus di sini. Terus kesibukannya asik memperbaiki diri. Nah, beliau kalau sesuatu dia PR, setelah itu makanya jadi dia PR. Dan kita harus mau ngangenin dia tuh, nggak ketemu sehari aja rasanya gimana ya? Itu. Jadi untuk itu inilah yang harus menjadi patokan bagi kita semua. Mana dengan adanya pemanfaatan ini supaya semuanya kita sopan, ya kan? Kita memberikan pelayanan kepada semua umat. Jamaah, santri pun itu adalah ladang amal kita. Makanya bapak-bapak yang ngajarin ibu, yang ngajarin Al-Quran, jadi asalnya Masya Allah, mereka berkembang luar biasa. Untuk itu sekali lagi mari kita sama-sama, ya, misi dan misi menjadi ruh bagi anda semua. Jadi kalau ikhlas, rasa capek itu mana? Hanya timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya 24 jam di sini tidak merasa capek. Bukan apa itu, cuma mengingat kita tuh amarah lagi kita berikan. Kita tidak punya apa-apa. Coba kita telanjang di kaca, nggak usah pakai pakaian. Gimana geli gitu lihatnya? Tai mata, tahu, tai kok, tai hidung, begitu juga. Semuanya nggak ada yang dibanggakan. Banggakan karena kesyukuran dan kebijakan kita, amal baik kita. Karena itu akan membawa penghargaan dari orang karena ketawaduan. Ya, warok tawadu itu yang dilaksanakan oleh murabi kita. Apa yang diucapkan itu apa yang dikerjakan, konsisten. Itu makanya sekali lagi mungkin sekilas ini mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nanti secara rincinya oleh Bunda ini. Saya mohon maaf takut ada yang keliru atau salah. Ini saya kembalikan. Itu ingatan yang diriwain gitu, yang diingat-ingat karena sangat cinta saya dengan Murabi, jadi ingat gitu. Nah, kalau suruh panjang mungkin habis waktu ya. Tapi ini sekilas saja. Mudah-mudahan apa yang diamalkan oleh beliau menjadi wasilah untuk keberkahan kepada kita, menjadi wasilah untuk lebih memantapkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk itu mari terakhir dengan maaf Pak Abi Arifin takut ada salah membacakan ini, yang mohon amal keluarga dimaafkan dan mari kita sama-sama berdoa untuk murabi kita tercinta Kyai Muhammad Arifin Billah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Ini sudah tahu dia. Jadi teringat saya sekarang. Begitu mencintai. Saya ada ulama selalu menggunakan pemimpin yang buruk ya. Makanya kita sendiri banyak yang kita harus mencontoh beliau. Tidak banyak bicara, tapi banyak beramal. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.